Islam merupakan salah satu agama yang memiliki sumber hukum yang kuat dan akurat. Dalam Islam, tidak hanya mengatur perihal kehidupan pribadi seseorang atau kehidupan beribadah seseorang, melainkan juga mengatur setiap inci kehidupan manusia. Pada zaman dahulu ketika Rasulullah SAW hidup, perihal tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi yang membutuhkan ketetapan pada waktu itu juga dapat ditanyakan kepada Rasul sebagai salah satu sumber hukum Islam yang ada pada waktu itu. Namun, permasalahan akan semakin timbul. Namun seiring berjalannya waktu, permasalahan timbul ketika Rasulullah SAW wafat. Seiring berjalannya waktu juga banyak permasalahan-permasalahan baru yang terjadi yang membutuhkan ketetapan-ketetapan khusus untuk permasalahan tersebut. Kemudian berbicara tentang sumber hukum Islam, terdapat dua macam. Yang pertama yaitu dalil naqli dan dalil akli. Yaitu yang pertama adalah dalil naqli, yaitu semua sumber hukum Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kemudian sumber hukum yang kedua yaitu berasal dari dalil akli, yang berasal dari pikiran-pikiran atau dari pemikiran-pemikiran para ulama dalam memutuskan suatu hukum permasalahan tersebut. Singkatnya, adapun dalil naqli dan adapun sumber hukum yang berasal dari naqli ataupun hadis tidak akan saling bertentangan satu sama lain, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa semua sumber hukum Islam yang ada saling berkaitan satu sama lain. Kemudian setelah kita berbicara tentang kedua sumber hukum yang berasal dari dalil naqli dan dalil akli, kemudian kedua sumber hukum ini kembali lagi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sumber hukum yang berasal dari Al-Quran. Sumber hukum yang berasal dari Al-Quran tidak boleh dibantah ataupun tidak boleh diragukan oleh semua umat muslim atau semua umat Islam, karena ini merupakan salah satu sumber hukum yang pertama dan menjadi acuan dalam menetapkan suatu hukum atas permasalahan yang terjadi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalnahul Qur'an mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Jadi Al-Quran sendiri tidak boleh dibantah sekalipun. Yang pertama, tidak boleh dibantah sekalipun oleh umat Islam karena merupakan sumber hukum yang pertama dan utama oleh umat Islam. Kemudian setelah kita membahas perihal sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran, kita beralih ke sumber hukum yang kedua yaitu sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis sendiri ini dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan perihal masalah yang terjadi pada waktu Rasulullah SAW hidup. Kemudian yang kedua sebagai penjelas daripada Al-Quran sendiri, karena di dalam Al-Quran masih terdapat ayat-ayat yang terkesan umum seperti ayat-ayat perintah puasa. Dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan bagaimana tata cara berpuasa, bagaimana kita berpuasa dari kapan dan sampai kapan, bagaimana awal mula puasa. Hal ini dijelaskan oleh Nabi melalui hadis atau sunnah. Kemudian kita beralih kepada sumber hukum yang merupakan dari sumber dalil hukum yang kedua, yaitu sumber hukum dalil yang berasal dari dalil akli, yaitu setelah kita membahas yang pertama Al-Quran, yang kemudian setelah itu adalah hadis. Sumber hukum yang ketiga adalah ijma. Apa itu ijma? Ijma merupakan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh ulama-ulama atau mujtahid atau sahabat atau bahkan khilafah pada saat itu. Mengapa ijma ini dikeluarkan? Ijma sendiri dikeluarkan ketika pada saat itu Al-Quran atau hadis tidak ditemukan hukum atas permasalahan tersebut, karena yang pertama Al-Quran sifatnya masih terkesan umum. Yang kedua adalah ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW, otomatis tidak ada hadis yang dikeluarkan setelah itu. Namun seiring berjalannya waktu tentu akan ada permasalahan-permasalahan baru yang terjadi di umat Islam yang memerlukan ketetapan hukum atas masalah tersebut. Oleh karena itu dikeluarkannya ijma. Ya, kemudian sumber hukum yang terakhir yang berasal dari sumber hukum yang berasal dari dalil akli yaitu sumber hukum yang berasal dari qiyas.
Kias sendiri merupakan merupakan opsi terakhir ketika tidak ditemukannya ketetapan atas permasalahan tersebut di Al-Quran, kemudian di hadis, yang terakhir di ijma. Nah, kias ini merupakan salah satu opsi terakhir kita sebagai umat Islam dalam menetapkan hukum atas permasalahan tersebut. Akan tetapi kias sendiri tidak akan dijalankan ketika tidak dalam keadaan terdesak atau keadaan yang tidak memungkinkan. Kias sendiri bermakna yaitu kita memberikan contoh atau menyamakan salah satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnya hingga timbullah suatu jalan tengah atas permasalahan tersebut, karena kita menyamaratakan atau mengibaratkan masalah yang pertama dengan masalah yang telah terjadi sebelumnya yang pernah dijelaskan di ijma, di hadis ataupun di Al-Quran. Akan tetapi seperti yang dijelaskan tadi, kias merupakan opsi terakhir ketika permasalahan tersebut tidak menemukan hukumnya di yang pertama di Al-Quran, yang kedua di hadis, yang terakhir di ijma. Maka kias adalah opsi terakhir untuk menetapkan hukum atas permasalahan tersebut. Kemudian setelah saya menjelaskan keempat sumber hukum tersebut yang berasal dari dua sumber hukum, yaitu dari dalil naqli dan dalil aqli, maka kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama adalah bahwasanya umat Islam sangatlah kompleks atau sangatlah bisa dibilang ribet dalam menetapkan suatu hukum atas permasalahan yang terjadi. Namun ya, itu memanglah bagaimana Islam sendiri dalam menanggapi hukum-hukum tersebut atau permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang Al-Quran sendiri adalah sebuah sumber hukum yang tidak dapat diganggu-gugat ataupun tidak dapat diubah-ubah, karena Al-Quran sendiri adalah suatu kitab suci yang tentunya tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang kedua, yaitu hadis Rasulullah SAW atau sunnah. Hal ini kita dapat mencontoh yaitu dari qauliyah atau fi'liyahnya Rasul sebagai sumber hukum kita. Akan tetapi di sini ada sebuah hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya harus teliti karena ya ada beberapa hadis atau beberapa sunnah yang dibilang tingkatannya atau dhaif atau lemah atau bahkan yang palsu. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam perlu menelaah kembali atau perlu meneliti kembali hadis-hadis yang berkembang pada waktu ini yang menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian berbicara yang dalil hukum sumber hukum yang ketiga, yaitu ijma, yaitu suatu ketetapan umat Islam atas terhadap permasalahan tersebut. Ketetapan ini juga tidak diambil secara sia-sia atau diambil secara sengaja atau diambil secara tidak profesional, akan tetapi ijma sendiri ini diambil oleh ulama-ulama, mujtahid yang tentunya memiliki ilmu yang sangatlah tinggi atau sangatlah beragam dalam menyikapi permasalahan yang terjadi pada saat ini ataupun pada zaman dahulu ketika Rasul telah wafat. Kemudian yang keempat, kias yang merupakan opsi terakhir dalam penetapan suatu hukum, karena kias sendiri bisa dibilang lemah karena kias sendiri opsi terakhir tentunya ini tidak, karena kias merupakan opsi terakhir, tentunya kita sebagai umat Islam harus melihat ke ijma atau ke hadis atau Al-Quran terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jika kita tidak menemukannya atau bahkan mungkin terkendala ketika kita tidak tahu, mungkin kita bisa menggunakan kias sebagai opsi terakhir. Nah, digarisbawahi bahwa kias adalah opsi terakhir, bukan salah satu opsi pilihan, karena kias sendiri berarti kita menyamakan atau mengibaratkan salah satu permasalahan dengan permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya yang telah ditetapkan hukumnya.